يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم بسم الله تتقون. الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabiul ulum wal hikam wa sallama tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Pemirsa yang budiman, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa orangnya yang tidak sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah karena kita ditakdirkan Allah menjadi orang yang beriman dan berislam. Kadang di antara kita pengennya mau cepat orang jadi orang kaya. Kadang orang pengen cepat punya ini dan punya itu. Semuanya perlu proses dan semuanya perlu untuk bertahap. Oleh karenanya kita mengajak agar kita betul-betul merasakan betapa nikmatnya bila mana Allah hadir di setiap saat kepada kita semuanya. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Summastaqamu, kemudian mereka senantiasa beristiqomah. Orang yang senantiasa beristiqomah dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa, akan diberikan Allah penguatan di dalam hidupnya sehari-hari. Penguatan yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa istiqomah adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Senantiasa malaikat turun memberikan pengawalan, membackup apa yang dia inginkan. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk was-was dalam kehidupan ini. Beristiqomahlah, karena dengan beristiqomah itu akan memberikan dampak yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang senantiasa beristiqomah adalah alla takhafu wa la tahzanu. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir, tidak ada sedikit pun rasa cemas, dan tidak ada kesedihan di dalam dirinya. Baik itu dia pegang uang ataupun tidak pegang uang sama sekali. Karena hakikatnya harta yang kita miliki adalah yang sudah kita sedekahkan. Oleh karenanya ya, kita mencoba agar diri kita ini terhibur selalu dengan beristiqomah. Bapak hadirin pemirsa yang budiman. Yang kedua, Allah memberikan kebaikan buat orang yang istiqomah adalah
dia tidak punya rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih sedikit pun. Dan orang yang senantiasa menjaga keistiqomahan, dia akan diberikan Allah surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah akan kasih janji dia dengan surganya. Adakah di antara kita yang tidak tertarik masuk surganya Allah? Siapapun orangnya, pasti menginginkan untuk dimasukkan Allah ke dalam surganya. Oleh karenanya, tidak usah terlalu ambisi. Kita menginginkan ini dan itu. Kita awali semuanya dengan bertahap. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang paling Allah cintai adalah yang mudawamah, yang istiqomah, yang di follow up, ditindaklanjuti. Orang Jawa bilang ajek. Karena dengan keistiqomahan itulah hidup kita bisa teratur. Tidak asal berjalan, tapi sudah ada program yang dia miliki. Pemirsa yang budiman, ya, dengan istiqomah itulah kita akan bisa merasakan betapa susahnya orang yang tadinya miskin, tidak punya apa-apa. Dia tabung 1.000, 2.000, sampai terkumpul sekian banyak tabungan yang dia miliki. Tidak terasa. Dari hasil jerih payah yang dia lakukan, ternyata sudah terkumpul uang sekian banyak. Karena ada tahapan, karena ada proses. Maka jangan bermimpi kita jadi orang kaya. Kalau tahapan proses itu langsung mempunyai lonjakan-lonjakan yang tinggi. Bertahap saja. Ya. Pemirsa yang budiman, yang dirahmati Allah. Ya. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum. Orang yang senantiasa membekali dirinya dengan istiqomah, Allah memberikan perlindungannya maksimal. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang yang mana dia berangkat dari rumahnya. Dia baca sebuah hadis yang berbunyi Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ternyata doa keluar rumah ini, pemirsa, tidak main-main, di backup oleh 3 malaikat. Ketika kita melafadzkan kalimat Bismillahi, maka malaikat pertama mendoakan, Hudita, semoga dalam perjalananmu dikasih Allah bimbingan dan petunjuk. Luar biasa. Dan ketika kita melafadzkan Tawakkaltu 'alallah, malaikat yang kedua mendoakan, Kufita, semoga rezekimu dicukupkan Allah. Dan ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah, malaikat yang ketiga mendoakan wuqita, semoga kau senantiasa diproteksi, dilindungi Allah. Kadang-kadang kita ini menyepelekan doa, padahal doa itu memberikan dampak yang luar biasa di luar kesadaran manusia itu. Dengan doa itulah kita akan paham betapa Allah hadir di tengah-tengah kita. Betapa Allah sangat melindungi kita. Kalau kita memang kita ini ingat Allah. Uzkurullaha dzikron katsira. Ingatlah kalian kepada Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu beristiqomahlah selalu. Karena dengan istiqomah itu akan memberikan sebuah ledakan yang dahsyat di dalam diri seseorang di saat dia sedang tidak berdaya. Kita berinfak 1 hari 1.000 rupiah, itu lebih baik kita lakukan setiap pagi
daripada sebulan sekali 1 juta. Bila mana yang sedikit ini terus kita lakukan, bagi kita yang tidak berdaya, bagi orang yang tidak mampu, nilai 1.000 rupiah di hadapan Allah, di sisi Allah itu sungguh sangat besar. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama mencoba untuk mengistiqomai dari segala sesuatu yang kelihatannya sederhana, sepele, tetapi dampak setelah itu luar biasa. Untuk itu sekali lagi, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, bagi pemirsa yang sudah memulai mengajinya, sudah mulai tadarusnya, dari mulai juz 1 sampai juz kesekian, bahkan mungkin ada yang sudah khatam, tetaplah baca Quran itu. Dan jangan sampai Quran itu hanya dibaca di bulan Ramadan. Setelah Ramadan selesai, Qurannya ditutup, ditaruh lemari buku, lalu dia katakan, selamat tinggal Ramadanku, sampai ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Ini namanya tidak istiqomah. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi, dengan istiqomah itulah kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup ini bersama Allah. Betapa nikmatnya hidup ini dengan bimbingan Allah. Semoga dengan keistiqomahan itu Allah akhirkan di dalam hidup ini dengan mampu melafadzkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena tauhid itu tidak pernah lepas dari kita setiap hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.